Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKP Nissan Fortuna Kudus. Ya, dalam video pembelajaran ini kami akan belajar tentang tata cara penggantian oli yang benar untuk mobil ya. Di sini kami sampelkan, kami contohkan yaitu untuk mobil jenis Avanza yang mana kilometernya itu sudah mencapai 300.000 kilo. Nah, ini yang penting ya. Jadi di dalam penggantian oli itu tidak boleh asal-asalan ya, kita harus punya pengetahuan yang cukup ya, karena penggantian oli itu adalah tergantung dari kilometernya berapa ya. Jadi umumnya kalau kilometer mobil itu masih di bawah 100.000 kilo, jadi nanti kita menggunakan oli yang encer ya, oli yang encer, oli mesin yang encer. Jadi oli mesin yang encer itu rata-rata adalah di sini ada tertulis 15W40 atau 10W30 misalkan seperti itu. Jadi yang kita ambil patokan terutama adalah yang belakang ya, yang 20, 30 atau 40 ya. Karena ini adalah mobil yang sudah berumur tua, yang sudah di atas 300.000 kilo dalam jarak tempuhnya, maka kami akan menggunakan yang SAE 40 ya. Di sini saya gunakan 15W40. Kalau merek oli terserah, merek apa saja, yang penting olinya itu adalah harus asli kan begitu ya. Nah itu. Sekarang di sini saya terangkan kenapa di sini kok olinya berbeda-beda untuk masing-masing mobil. Ya. Di sini saya terangkan. Jadi kalau untuk mobil yang umurnya itu masih muda atau di bawah 100.000 kilo, otomatis ya antara poros dan metalnya itu masih sepan atau masih presisi atau masih rapat. Jadi perlu menggunakan oli yang encer ya, oli yang SAE-nya rendah. Misalkan SAE 20, SAE 30, maksimal SAE 30. Jadi itu nanti akan cocok digunakan untuk mobil yang jarak tempuhnya masih di bawah 100.000 kilo. Nah ini ya, ini salah satu contohnya seperti itu ya. Kemudian dalam setiap ganti oli yang diperhatikan itu juga harus mengganti filter oli ya, karena filter ini adalah merupakan penyaring daripada oli yang akan masuk ke dalam mesinnya itu untuk melumasi itu. Makanya harus diganti filter ini, filter ini murah ya, kira-kira harganya tidak sampai 30.000 ya, makanya harus diganti supaya nanti mobilnya pelumasannya itu benar-benar prima ya, begitu ya. Kemudian untuk mengeksekusinya, marilah ikuti langkah berikutnya. Jadi pertama-tama kita buka kap mesin ya, coba kap mesinnya dibuka, kap mesin dibuka ya. Ya ini ya, ini adalah ruang kompartemen mesin. Kemudian berikutnya adalah mobil ini harus kita angkat karena oli bekas yang berada pada pan oil atau pada bak karter itu nanti harus kita turunkan, kita buat ya. Nah coba ini nanti ini diangkat pakai lift ya. Kemudian menggunakan kunci 14 ya, kita tap. Ya, selanjutnya kita akan membongkar filter oli ya, yang letaknya di sini nih. Ini adalah filter oli yang harus diganti ya. Jadi sangat penting karena harganya juga murah. Jadi setiap ganti oli mesin sebaiknya diikuti dengan penggantian filter ya. Ini adalah filter yang baru ya, harganya murah, sekitar 30.000. Kemudian di dalam penggantian itu ini ada silnya harus dilumasi ya. Kita pakai oli apapun ya, yang penting dilumasi, karena tidak dilumasi nanti akan bisa ini bisa ngelundung istilahnya ya. Kemudian kita pasang, ini langsung kita pasang di sini
Kemudian di dalam mengeraskan itu sebaiknya cukup pakai tangan ya. Nah seperti ini, enggak usah pakai kunci lagi, enggak apa-apa. Udah semampunya kita, udah seperti itu. Kemudian baru kita isi oli yang baru. Ini adalah tutupnya. Ini adalah oli yang baru, di mana di sini adalah tertera 15W40 ya. 15W40. Kemudian di dalam mengisi juga harus hati-hati, jangan sampai tercecer ya. Jangan sampai tercecer. Nah, kemudian nanti kita boleh menggunakan corong, boleh enggak, tapi kalau enggak ya hati-hati ya, seperti ini ya. Kita langsung masukkan aja. Nah, gini. Kita langsung masukkan aja. Ini untuk isinya adalah 3 liter ya. 3 liter untuk kapasitas oli mobil Avanza itu 3 liter. Tapi kalau plus filternya ya lebih dikit ya, bisa 3/4 atau 3,5, maksimal 3,5 ya. Nah, jadi intinya seperti sudah selesai ya. Jadi selesai, dan jadi kesimpulannya ya, kesimpulannya penggantian oli itu harus sesuai dengan kondisi mesinnya ya, tidak boleh asal-asalan ya. Jadi kesimpulannya, kalau mobil ini umurnya di bawah jarak tempuhnya di bawah 100.000 kilo, gunakan SAE 30 atau 20. Nah, tapi kalau sudah di atas 100.000 kilo, apalagi ini adalah 300.000 kilo ya, digunakan SAE 40 atau lebih kental. Jadi nanti penggunaan oli yang tidak sesuai dengan kondisi mobilnya itu nanti juga akan memperpendek umur mesinnya ya. Ditandai dengan suara yang kasar ya, ditandai dengan suara yang kasar atau tarikan mobil berat. Nah, itu karena penggunaan oli yang tidak sesuai dengan keadaan mobilnya, tidak sesuai dengan jarak tempuhnya. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi yang penting ya. Jadi umur mobil itu salah satunya, bisa umur mobil ini panjang atau pendek itu juga tergantung dari punya pengetahuan atau tidaknya dengan penggantian oli ya. Jadi kalau punya penggantian oli tepat, nah nanti umur mobilnya akan panjang ya, bisa sampai 400.000 kilo, 500.000 kilo mobilnya masih fit ya. Jadi umur mobil itu salah satunya ditentukan dari pengetahuan cara penggantian sistem pelumasannya ya. Yang kedua, kalau kita melebar juga sistem pendinginannya ya. Jadi kalau sistem pendinginannya baik, kemudian penggantian olinya pengetahuannya baik, cukup ya, dan tepat, itu pasti umur mobilnya akan panjang ya. Demikian ya. Kemudian untuk memastikan apakah ini ada kebocoran apa enggak, karena tadi habis daripada ganti filter, maka mobil itu harus kita hidupkan ya, kira-kira 1 menit ya. Kalau dilihat sudah tidak ada kebocoran, berarti mobil ini sudah siap untuk dijalankan. Coba starter. Ya, ini ya, demikianlah cara penggantian oli yang benar ya. Tadi sudah saya simpulkan ya, harus tepat untuk SAE-nya sesuai dengan jarak tempuhnya mobil. Kemudian kalau sudah selesai sebelum dijalankan, kita amati di sini ada kebocoran apa enggak, terutama dalam penggantian filter oli sana ya. Sini kamera mendekat, sini dari sini. Nah, ini adalah filter yang sudah diganti. Kalau dilihat di situ tidak ada kebocoran oli, artinya pemasangan sudah tepat, sudah baik. Jadi mobil ini sudah siap untuk dijalankan. Demikian ya, demikian video pembelajaran kali ini, yaitu tentang tata cara penggantian oli sesuai dengan jarak tempuhnya ya. Jadi jarak tempuh itu adalah akan menentukan daripada kekentalan oli ya. Jadi tadi disimpulkan, kalau mobil jarak tempuhnya itu di bawah 100.000 kilo, itu menggunakan SAE yang encer ya, SAE 20, SAE 30, maksimal 30. Kalau umur mobilnya sudah di atas 100.000 kilo untuk jarak tempuhnya, itu menggunakan SAE yang kental ya, yaitu SAE 40 paling enggak. Nah itu. Jadi SAE itu adalah ukuran kekentalan minyak pelumas ya. Jadi ketepatan dalam penggantian oli itu adalah akan memperpanjang umur mobil, kemudian tariannya enteng atau ringan, kemudian suaranya halus ya. Demikian video pembelajaran ini, sampai jumpa
pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.